Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati, pada topik ketiga ini kita akan melanjutkan bahasan tentang fungsi padat probabilitas normal yang secara simulasi kita turunkan dari fungsi histogram yang kemudian fungsi kurvanya kita gunakan formula yang diturunkan oleh Gauss, sehingga kurva tersebut biasanya disebut dengan sebagai kurva Gauss. Nah, mari kita lihat secara geometrik ya, sifat-sifat dari kurva Gauss atau fungsi padat probabilitas normal. Nah, ini adalah persamaan matematik yang diturunkan oleh Gauss. Nah, persamaan matematik ini ya memberikan beberapa arti penting yang bisa kita gali dan kita terapkan dalam kasus geodesi. Yang pertama, jika errornya bernilai 0 atau errornya minimum, ya, maka kurva Gauss akan berada pada puncaknya atau akan berada pada nilai maksimum. Artinya apa? Artinya probability-nya akan sangat tinggi bahwa data tersebut bersih dari error, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan istilah titik belok ya atau points of inflection. Titik belok itu di mana pertama kali arah dari kurva ini berubah ya, gradiennya berubah. Nah, titik belok itu mengindikasikan seberapa besar error yang ada dalam data kita. Ya, jadi ini ada sigma namanya, itu sigma ini menunjukkan besarnya standar error ya. Jadi makin turun titik belok ke bawah, makin panjang nanti lebar sigma. Nah, sehingga error yang masuk ke dalam data kita juga akan semakin lebar terbuka. Nah, jadi secara sederhananya data yang dianggap baik adalah data yang memiliki lebar sigma yang kecil dan tinggi f, fungsi f yang maksimum ya. Jadi kalau secara visual kita akan melihat kalau fungsi kurvanya gemuk itu maka datanya tidak akurat. Tapi kalau gambar kurvanya tinggi dan langsing, nah itu mengindikasikan data kita memiliki akurasi yang tinggi. Sekarang mari kita lihat sifat yang kedua ya terkait dengan luas area di bawah kurva ya. Nah, di awal pembahasan kita sudah saya sampaikan bahwa total jumlah peluang untuk semua anggota sampel atau titik sampel itu bernilai 1 ya. Nah, karena kurva ini menunjukkan besarnya peluang suatu kejadian yang muncul, maka luas area di bawah kurva itu menyatakan peluang munculnya kesalahan acak bernilai tertentu. Nah, jika kita tambahkan ya semua area di bawah kurva ini, kita hitung semua, maka luas area ini sama dengan 1 ya. Jadi luas area itu sama dengan besarnya peluang. Kalau semua peluang kita hitung, kita jumlahkan, maka itu sama dengan mengarsir semua area di bawah kurva Gauss ini ya. Nah, secara matematis ya, peluang munculnya suatu kejadian atau kesalahan error bernilai dari minus tak terhingga sampai positif tak terhingga itu merupakan integral dari persamaan Gauss ya. Nah, ini kalau kita integralkan akan bernilai 1. Selanjutnya,
luas area suatu error tertentu, ya, katakan ini luas area kesalahan standar jika sigmanya sama dengan plus minus 1, ya. Nah, dengan memasukkan angka sigma ke dalam persamaan di atas, ya, maka kita akan memperoleh nilai sebesar 0,683 atau 68%. Nah, artinya apa? Artinya luas area yang diarsir yang berwarna hijau ini memiliki persentase sebesar 68,3%, ya. Sisanya adalah di luar area yang berwarna hijau. Nah, para mahasiswa sekalian, di sini merupakan salah satu kelebihan kalau kita menerapkan histogram dan kemudian kita mengkajinya secara analitik berdasarkan kurva Gauss, maka kita tidak saja hanya mendapatkan informasi berapa nilai menengah, berapa standar deviasi, tapi kita bisa melihat juga seberapa banyak data terdistribusi pada suatu rentang area tertentu. Nah, ini kelebihan dari kurva Gauss, ya. Teknik histogram bisa memberikan penggalian-penggalian dari arti suatu data lebih dalam lagi ketimbang menyajikannya secara numeris. Tentu saja secara numeris perhitungannya lebih mudah, tapi informasi yang digali tidak begitu banyak. Tapi dengan menggunakan histogram dan analisis secara teoretik dari kurva Gauss, kita bisa menggali banyak hal, ya, terutama tentang peluang munculnya suatu nilai tertentu. Para mahasiswa sekalian, sampai saat ini kita masih membicarakan tentang fungsi padat probabilitas normal, ya, di mana kita menggunakan kesalahan absolut apa adanya, ya, epsilon dalam hal ini, ya. Nah, dalam pengukuran geodesi ada kalanya suatu data random, ya, itu kita standarkan, ya. Distandarkan tuh artinya adalah variabel tersebut dibuang nilai menengahnya, kemudian dibagi dengan standar deviasi yang bernilai 1, ya. Nah, dengan proses standarisasi ini kita bisa melakukan penyetandaran data dan variabel menjadi ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, dalam hal ini, ya, kita akan juga menerapkan, ya, proses standarisasi dari kesalahan. Nah, dalam kasus ini sigmanya kita jadikan 1, kemudian nilai menengah dari kesalahan itu dianggap 0, ya, dan dalam simulasi kita nilai epsilonnya sudah, nilai rata-rata dari epsilon sudah dianggap 0, ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan variabel lain, ya, yaitu menggunakan variabel kesalahan yang sudah distandarkan, ya, atau kita sebut dengan kesalahan standar. Kalau kesalahan yang pada grafik atas ini kesalahan absolut apa adanya dari data yang kita peroleh. Tapi grafik kedua ini merujuk kepada kesalahan yang sudah distandarkan. Artinya sigmanya sudah dianggap 1 dan mean deviation dari error juga sama dengan 0. Nah, sehingga selanjutnya kita akan menggunakan variabel baru, ya. Kita tidak menggunakan lagi simbol epsilon di sini, tapi kita menggunakan simbol Z yang menyatakan ini adalah kesalahan yang distandarkan, ya. Sehingga ada sedikit perubahan rumus dari rumus originalnya Gauss menjadi rumus yang distandarkan, di mana di sini nilai sigmanya sudah sama dengan 1, ya. Nah, kenapa distandarkan? Ini karena sesungguhnya kita tidak tahu berapa error yang seharusnya ada dalam data. Yang kita bisa lakukan adalah mengasumsikan secara ideal bahwa error setiap pengukuran itu bernilai 1. Maka kita standarkan. Nah,
nanti nilai-nilai yang diperoleh dengan pendekatan standar ini akan kita kembangkan sehingga kita bisa pula menerapkan untuk kasus yang lebih real. Para mahasiswa sekalian, dalam menghitung peluang atau fungsi probabilitas standar normal, kita harus menyelesaikan integral yang cukup rumit ini, ya. Nah, sayangnya integral ini tidak bisa diselesaikan secara analitik, ya. Yang bisa kita kerjakan adalah menyelesaikannya dengan cara numerik, ya. Nah, di beberapa buku literatur terdapat beberapa tabel, ya, yang itu merupakan hasil integrasi numerik dari persamaan ini untuk beberapa nilai T tertentu, ya. Nah, seperti pada gambar yang ini, yang di kiri atas, ini menunjukkan bahwa peluang suatu kesalahan acak yang bernilai minus tak terhingga sampai T, ya. Jadi ini grafik yang diarsir ini merupakan ekspresi visual dari persamaan Gauss ini. Nah, untuk menentukan berapa peluang suatu area tertentu, kita bisa menggunakan bantuan tabel fungsi padat standar normal, yang itu merupakan hasil dari integrasi numerik persamaan Gauss tersebut. Nah, saya akan memberikan sedikit guidance bagaimana menggunakan tabel fungsi padat standar ini, ya. Ini penggunaannya sangat simple, ya. Nah, misalkan kita ingin mengetahui berapa sih peluang munculnya angka atau kesalahan acak bernilai minus tak terhingga sampai 0,45. Maka caranya adalah satu digit pertama, angka 0,4, ini T, ya. Ini T ini menyatakan digit pertama, baris yang menyatakan digit kedua, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa peluang munculnya kesalahan acak bernilai minus tak terhingga sampai 0,45, maka kita lihat dulu digit pertamanya 0,4. Angka 0,4 ini kita cari di kolom T. Dapat angka 0,4. Kemudian digit keduanya yaitu angka 5. Kita tinggal melihat kolom, kita tarik ke arah baris sampai kita ketemu kolom nomor 5. Nah, kita ketemu angka 0,67364. Nah, ini adalah besarnya peluang atau luas area yang diarsir di bawah kurva mulai dari minus tak terhingga sampai 0,45 sebesar 67364. Atau biasanya kita tunjukkan dalam bentuk prosentase. Ya, kira-kira ini sebesar 67,4%. Selanjutnya, kita bisa menghitung beberapa area yang diarsir di bawah kurva dengan batas-batas tertentu, ya. Misalkan jika kita ingin mengetahui berapa luasnya area yang diarsir mulai dari kesalahan acak bernilai A sampai B, maka kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Kemudian jika kita ingin mengetahui kesalahan acak bernilai minus tak terhingga sampai minus T dan plus T sampai plus tak terhingga, kita bisa menggunakan persamaan dasar ini. Nah, para mahasiswa sekalian, ini adalah pengantar untuk bagaimana kita menggunakan dan memahami tentunya prinsip dasar dari histogram yang secara analitik dinyatakan oleh persamaan kurva Gauss, ya. Jadi kita bisa lihat ada banyak hal yang bisa kita gali, ya. Nah, kemudian nanti kita akan manfaatkan pemahaman-pemahaman ini dalam kasus-kasus pengukuran geodesi.